tes. Tes, tes, tes.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 15 orang, berarti ada 14. Ada yang nambah kayak ini? Ada Pak, saya. Siapa? Saya siapa? Aprianti Pak. Oh, Prilianti. Jadi ada yang ngambil mata kuliah ada 14 orang ya? Assalamualaikum Pak, mohon maaf agak telat ya Pak, lagi masak. Masak siapa? Siapa yang masak? Saya Pak, maaf agak telat. Adik. Oh, masak kah kamu? Iya, maaf Pak. Masak apa? Masak yang bisa saya masak aja Pak. Loh, memang kamu di mana ini? Di rumah. Di rumah, orang tuamu kerja? Iya, ada kerjaan keluar. Oh, jadi kamu kelaparan gitu ya? Iya Pak, untuk adik saya juga. Lupa tadi. Sudah jam 1. Oh iya, gak apa-apa. Santai aja ya. Oke, yang penting tetap hati-hati adik ya. Iya Pak. Ya, nyalakan kompor segala macam. Oke, materi kita kali ini kita lanjut ya, materinya tentang siklus. Nah, siklus. Sebentar. Udah. Kelihatan kan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, nah jadi hari ini kita akan berbicara tentang siklus proyek. Nah, hubungannya dengan kemarin apa? Kalau kemarin kan kita sudah tahu tuh tentang pengertian proyek itu apa, manajemen itu apa, kemudian manajemen proyek itu apa. Terus kenapa sih memangnya harus perlu yang namanya manajemen proyek kan? Nah, intinya kan supaya pekerjaan yang kita lakukan itu terorganisir, terkontrol, kemudian dapat dievaluasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, akuntabelnya ada. Kemudian yang paling penting adalah memuaskan yang namanya pelanggan, ya, atau yang namanya user, pengguna kita. Nah, dari itu semua maka diperlukan yang namanya manajemen proyek. Nah, di dalam pengerjaan manajemen proyek ini dikenal yang namanya siklus. Siklus itu apa sih? Siklus itu bahasa kerennya adalah tahap-tahap dalam manajemen proyek. Tahapannya apa? Bahasa kampungnya itu pola, ya, pola kerjaan ketika kita mendapatkan suatu proyek. Nah, itu bahasa kampungnya ya. Jadi ada bahasa keren, ada bahasa kampung. Nah, lanjut. Nah, ini nih. Jadi hari ini kita hanya membahas tentang siklus aja kok. Ya, nggak panjang lebar, cuma tentang siklus saja. Tapi siklusnya ini penting sekali karena dari Bapak, ya. izin memotong, boleh izin record Kak Pak? Oh, boleh, sebentar. Record. Berarti yang di sini. Ntar ya. Mana nih? Sebentar, mana ya? Sebentar, mana nih? Dua Arum ya yang mau record ya? Iya Pak. Nah, silakan. Sudah saya persilahkan tuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sudah bisa? Oke, sip. Nah, jadi kita hari ini membahas tentang siklus aja nih, siklus hidup atau pola pekerjaan di dalam manajemen proyek. Ya, cuma ini aja. Tapi walaupun ini singkat, ini penting. Pentingnya kalau nanti teman-teman itu ditugaskan oleh atasan ya untuk mengadakan perubahan-perubahan yang ada di dalam manajemen perusahaan, atau misalnya teman-teman punya jasa konsultan misalnya, atau punya CV PT gitu kan. Jadi kita melakukan kegiatan proyek. Nah, ini penting sekali di sini. Pentingnya karena kita akan membahas tentang risetnya, tahapannya seperti apa, kemudian bagaimana mengajukan proposalnya itu apa saja dalamnya, bagaimana tahap negosiasi sampai penunjukan. Nah, pokoknya itu yang kita bahas hari ini ya. Oke.
Nah, kalau di sini ini yang ditampilkan di layar teman-teman ini itu adalah 6 siklus hidup produk ya, 6 siklus hidup produk. Nah, maksudnya di sini adalah kalau proyeknya itu berkaitan dengan yang namanya produk. Kalau berkaitan dengan yang namanya produk. Berarti kalau misalnya nanti teman-teman itu bekerja di perusahaan penghasil barang produk-produk makanan atau apa gitu ya, yang bisa dipakai ya, yang produk. Nah, apa sih siklusnya? Pertama, kita harus riset dan pengembangan atau kita R&D dulu, kita penelitian dulu. Ya, ini tahap penelitian ini macam-macam. Di sini dijelaskan bahwa tahap penelitian ini adalah tahap penelitian pasar akan produk yang diinginkan oleh pasar. Kemudian pembuatan model dan desain sampai ke pembuatan produk. Jadi awalnya itu kan kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang ide timbulnya manajemen proyek, ide timbulnya adanya proyek. Nah, ide itu bisa didapatkan dari pihak konsumen kan. Misalnya nih konsumen ini sekarang itu mau yang namanya internet gratis misalnya. Pengen internet gratis. Kemudian Zoom gratis, unlimited, nggak usah bayar-bayar, pokoknya gratis semua. Nah, gimana tuh? Kita survei berapa banyak nih orang yang mau tentang produk itu. Setelah kita lakukan surveinya itu nggak cuma 1-2 orang atau 10 orang, enggak ya, tapi sampai ribuan. Nah, biasanya kalau untuk survei di dalam suatu negara, itu dia minimal itu 1-2% dari penduduk, total jumlah penduduk, 1-2%. Nah, itu udah minimal banget tuh. Di bawah dari 1 bisa nggak? Nggak bisa, karena tidak mewakili. Ya. Jadi 1-2% dari jumlah penduduk. Kalau misalnya kayak model kemarin, pemilu, nah itu kan proyek juga tuh. Proyek dari Bawaslu. Bawaslu punya proyek, badan pengawas punya proyek ini tolong masyarakat siapa yang mau ikut andil untuk pengawasan pemilu. Ini ada proyeknya tuh selama 1 hari aja. Tapi kami berikan kewenangan Anda itu selama 1 bulan. Nah, jadi kewenangan itu kewenangan untuk mengadakan pengawasan, pelaporan segala macam itu 1 bulan. Tapi kerjanya itu cuma 1 hari. Nah, saya kemarin kan dapat proyek kayak gitu tuh. Udah saya terima. Nah, negosiasinya gimana? Nanti kamu dapat gaji sekian, uangnya sekian. Ya, nanti di antar ini nanti ada reward segala macam. Nah, oh gitu ya, sudah. Kemudian dan itu disurvei dulu. Misalnya surveinya gini, di Kalimantan Timur, Samarinda itu total penduduknya berapa? Diambil, kalau untuk pemilu kan yang bisa memilih. Nah, berarti 1% dari penduduk yang memiliki hak pilih. 1%-nya berapa? Nah, dari 1% itu baru kita survei bagaimana nih pemilunya, kira-kira aman atau enggak. Nah, itu kan survei semua. Dari hasil-hasil survei, entah itu tentang keamanan, tentang logistik, tentang apapun, itu semua disurvei, kemudian di-riset, akhirnya kita dapat membuat satu model. Nah, sama kayak produk itu juga, mau handphone baru, kita riset, akhirnya oh ternyata orang-orang ini suka handphone itu yang kecil banget. Kalau bisa kecilnya itu kayak charger handphone aja deh yang kepalanya kayak gini. Nah, tinggal pegang gini kan hilang kan handphone. Wah. Tapi suaranya keren. Kemudian kalau misalnya kita buka layarnya langsung besar, ada cahaya ke atas. Jadi kita walaupun kecil tapi tulisannya gede misalnya. Dan kelihatan semua. Jadi kayak cahaya pakai 4D lah ibaratnya. Nah, itu diteliti, kemudian kita buat modelnya, model seperti apa, ini spesifikasi barangnya seperti apa, kemudian kita desain, setelah desain baru kita lakukan pembuatan produknya. Nah, itu semua riset dan development itu yang menanganinya. Ya, tahap awal ini memang tahap yang paling riskan, tahap yang kita keluarkan modal, kita investasi, tapi nggak ada hasil. Ibaratnya nggak ada hasilnya itu tidak ada income yang masuk. Kita keluarkan aja. Itu tahap awal. Biasanya di sini itu tahap-tahap riskan, biasanya para kontraktor atau para pekerja itu sudah kalau kelamaan dia jenuh. Dapat nggak sih? Contoh gini deh, contohnya misalnya Dwi Arum itu misalnya kerja di asuransi, misalnya di asuransi. Asuransi kan punya proyek tuh. Proyek tahun ini
kamu dapatkan nasabah sekitar 1.000 orang. Atau proyek tahun ini kamu dapatkan omset sekitar 1 miliar. Pusing dia, Rom, gimana caranya nih? Udah langsung penelitian dulu, riset dulu segala macam. Ini gimana? Siapa aja orangnya yang cocok untuk asuransi ini? Riset, keluarkan modal. Kemana? Pakai Gojek, pakai apa? Kita keluarkan modal, nggak dapat uang tuh masih, walaupun kita dapat gaji. Tapi gaji kita tidak sesuai dengan yang kita keluarkan biasanya. Nah, kita riset sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada pemasukan, kok nggak dapat ya. Nah, itu udah jenuh tuh orang. Udah mulai, iya nggak sih? Nah, bener nggak sih ini aku ditarget 1 miliar misalnya. Untuk 1 tahun, pusing banget kepalaku. Udah 3 bulan, udah 4 bulan ini belum dapat nasabah misalnya. Nah, itu di bagian riset. Jadi riset ini tahap yang paling riskan. Yang bisa yang proyek itu bisa maju atau bisa mundur. Itu tergantung dari risetnya. Nah, kemudian kedua, setelah kita lakukan riset dan development, kemudian kita sudah dapat produknya, kita kenalkan ke pasar. Nah, jadi kayak model di Galung tadi, udah tahu nih pangsa pasarnya tentang asuransinya ini asuransi sekolah misalnya. Sekolah ini apa aja? Oh, ternyata dari anak TK sampai kuliah. Targetnya kan nggak mungkin anak TK tuh yang kita bilang, nak, kamu mau asuransi kah? Nggak mungkin kan? Targetnya apa? Orang tua. Nah, kita tahu nih, jadi kita kenalkan ke pasar. Kita buatkan yang namanya iklan-iklan, baleho, kemudian kita sebarkan brosur, datangin orang-orang, kita kenalkan, ini ada produk baru dari asuransi kami, itu namanya asuransi untuk biaya sekolah, ini dari anak TK sampai kuliah kapanpun, terus semua jenis pendidikan di cover, baik itu pendidikan formal sama informal itu di cover misalnya. Nah, itu dijelaskan pengenalan pasar. Nah, itu sudah mulai investasinya tuh sudah mulai berkurang, tetapi sudah mulai ada penghasilan. Nah, sudah ada penghasilan. Setelah pengenalan ke pasar, itu makin lama makin tumbuh. Karena apa? Nah, tahap ketiga, tahap tumbuh. Tahap tumbuh ini adalah tahap di mana mulai mendapatkan yang namanya pembelian. Barang kita laku, kemudian kita dapat customer, nah itu tahap tumbuh awalnya. Jadi secara dari awal sampai meningkat terus dari konsumen. Nah, kemudian ke tahap keempat adalah tahap matang. Tahap matang itu tahap paling puncak. Di mana tahap ini itu untuk menaikkan lagi sekitar 5% saja susah. 1% syukur-syukur ibaratnya. 5% susah, tapi 1% syukur-syukur. Nah, itu udah tahap matang tuh, udah ibaratnya top banget, nggak bisa lagi, udah kita tambahin misalnya 1 bulan, biasanya kita dapatkan itu customer sebanyak 100 orang customer. Tiba-tiba waktu pas di bulan ke-7, kita cuma 1 bulan cuma dapat 2 orang. Bulan ke-8 1 orang, bulan ke-9 2 orang lagi. Jadi turun naik gini. Tidak bisa lagi sampai ke 10 orang, 20 orang, nggak bisa lagi. Nah, itu adalah tahap matang. Ya, tahap paling top sudah. Nah, di sini, tahap matang ini merupakan tahap warning. Warningnya apa? Bahwa orang-orang masyarakat itu udah mengenal produk kita, dan sudah bosan. Nah, sudah bosan, sudah mengenal. Kemudian ada juga kompetitor lain, yang mungkin mirip seperti kita, produk kita. Sehingga ada kompetitor. Sehingga orang ada banyak pilihan. Oh, pakai produknya ini kan hampir sama tuh dengan yang ini. Pakai asuransinya Dwi Arum kan sama aja tuh dengan asuransinya punyanya si J. Nah, punyanya si T misalnya. Macam-macam tuh. Atau punyanya si A. Nah, banyak tuh. Jadi udah tahap warning. Nah, setelah tahap matang, itu warning di sini juga dikatakan bahwa sebentar lagi bakalan turun omset. Bakalan turun itu bakalan tidak ada lagi kita dapat pelanggan. Nah, terjadi penurunan. Jadi tahap kelima adalah tahap penurunan. Jadi penjualan produk itu mengalami penurunan. Yang dulunya jadi customer kita udah mulai berkurang. Udah deh, aku nggak lagi memperpanjang. Sudah cukup aja, nggak lagi memperpanjang, aku mengklaim aja. Nah, udah turun tuh. Pemasukan tidak ada, konsumen tidak ada yang masuk, tapi pengeluaran banyak. Yang keluar, yang tidak mau jadi konsumen kita banyak. Nah, itu tahap penurunan. Sampai paling akhir itu disebut dengan tahap mati. Ya, tahap kalau kalau saya baca di buku literatur manapun, memang sih di titik ke-6 ini namanya dead, ya, dead point. Jadi titik mati.
titik akhir. Nah, titik akhir ini maksudnya adalah produk yang kita tawarkan itu tidak lagi laku. Orang sudah bosan, orang sudah bilang, ah enggak deh, aku nggak lagi pakai itu, pakai yang pokoknya produk yang ini aja. Nah, sudah bosan. Nah, sehingga tidak lagi ada pemasukan dan pada titik tersebut tidak lagi diproduksi produk kita tersebut. Nah, karena tidak diproduksi lagi, kita lakukan R&D lagi. Pengenalan produk baru lagi. Kita cari produk apa sih yang disukai sama orang. Nah, itu ya. Nah, jadi secara singkat, gambarnya itu nanti seperti ini kalau secara singkat. Nah, kayak gini. Ya, kalau di sini kan terlihat nih bahwa kalau dari sebentar mana ini annotation. Nah, kalau di sumbu X sumbu Y ini kan ini tentang uang nih, uang yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan. Sumbu Y itu adalah waktu. Sumbu X adalah waktu. Dan untuk tahap R&D itu perlu waktu yang lama daripada tahap pengenalan ke pasar, tahap tumbuh, tahap matang sama penurunan. Itu paling lama tuh tahap R&D. Nah, di R&D ini seperti saya share sebelumnya itu kita investasi. Jadi kita itu tidak mendapatkan uang meningkat, tapi kita malah penurunan keuangan. Makanya kita investasi. Tidak ada namanya pendapatan di sini. Di titik ini tidak ada pendapatan. Di titik ini, nah, walaupun dari sini, loh kan Pak, pengenalan sudah ada penjualan Pak di sini. Ya, tapi penjualan di sini itu tidak bisa menutupi investasi yang kita keluarkan. Masih belum mencapai titik BEP. Kalau sudah ikut mata kuliah ekonomi teknik, udah pasti tahu nih. Titik BEP, titik impas. Jadi di sini belum. Tapi kalau sudah di sini, nah ini sudah titik impas. Berarti antara pendapatan, sumbu pendapatan, dengan pengeluaran investasi itu sama. Tidak ada plus minus. Oke, nol. Di kas kita nol. Nah, ini BEP-nya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa waktunya perlu waktu yang lama nih. Jadi kalau kita lakukan proyek, jangan bilang, wah, investasiku lama, investasi. 3 bulan, 4 bulan, nggak ada juga pendapatanku. Atau ada juga pendapatan, tapi tetap juga lebih besar investasi. Itu wajar. Seorang pengusaha, seorang berjiwa kontraktor, itu memang seperti ini. Seorang yang punya proyek memang kayak gini. Investasi dulu. Banyak, nanti baru. Nah, kok coba dilihat di sini. Kita tidak ada lagi investasi setelah titik ini. Tapi yang ada di sini adalah ketika kita investasi, malah kita dapatkan keuangan. Jadi makanya dia investasi itu meningkat ke atas ini. Maksudnya meningkat ini adalah yang kita investasi tidak sebanding dengan pendapatan kita. Jadi plus di sini. Di titik sini adalah titik plus. Profit semua di sini. Jadi sini daerah profit. Dari sini sampai sini itu daerah profit. Nggak ada lagi yang namanya kerugian. Nah, jadi dari tahap tumbuh sampai matang sampai penurunan itu tahap profit. Nah, di sini akan meningkat di tahap matang. Nah, di sini adalah pada tahap peningkatannya tidak ada lagi peningkatan. Ini titiknya titik matang. Setelah ini baru titik penurunan, sampai ke titik mati adalah titik tidak ada lagi terjadi penjualan. Dan di sini produknya udah nggak ada lagi dijual. Nah, ini siklus untuk manajemen proyek untuk produk, khusus produk ya, khusus produk. Nah, bagaimana kalau yang bukan produk? Pak mau nanya dulu boleh kah? Ya, Mbak, silakan. Saya Dika mau nanya Pak, misalnya kan dari fase matang ke penurunan ini si siapa yang buat ini udah menyadarin, oh kami ini banyak saingannya, wah ini produk kami banyak yang mau ngikutin, nanti bisa-bisa penurunan akhirnya barang kami mati. Nah misalnya pada saat dari fase mau penurunan itu barangnya diperbaruin, itu baru tuh diganti sama barang yang baru, itu termasuk fase dia termasuk mati nggak Pak itu? Itu aja sih Pak. Oke, sip. Mantap. Bagus pertanyaannya. Nah, jadi ketika kita sudah sampai ke top, kita udah ada R&D-nya nih buat perbaikan produk. Nah, apakah itu dikatakan ada titik matinya? Nah, jawabannya tetap ada. Karena produk yang diluncurkan itu berbeda speknya. Bener kan? Pasti beda. Jadi, misalnya nih, produk yang pertama itu misalnya apa ya, pendidikan misalnya, produknya tentang asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini
dia hanya mengcover untuk pendidikan formal saja. Dari TK sampai ke perguruan tinggi, sampai S3. Pokoknya formal. Kalau PAUD kan informal tuh. PAUD, kemudian kita les privat, kemudian kita pendidikan yang pendidikan yang lain, pendidikan kewirausahaan, pendidikan pengembangan diri, pendidikan pokoknya semua itu nggak di cover. Nah, kita luncurkan tuh yang pertama untuk khusus formal sampai ke titik matang. Wah, ini kayaknya kita sudah hampir ke titik matang nih. Yuk kita lakukan R&D lagi. Nah, buat cari tahu masyarakat ini sukanya yang mana, supaya kita nggak sampai rugi perusahaan kita. Jadi ketika produk ini sudah sampai titik mati, produk yang kedua itu sudah mulai ada pendapatan, sehingga itu bisa mengcover. Nah, sehingga itu disebut ada siklus hidup proyek yang ada 2 proyeknya itu. Jadi produk pertama sama produk kedua. Nah, yang produk pertama setelah dia matang, pasti jadi penurunan. Sampai mati. Nggak ada lagi, tidak diproduksi lagi. Berarti produk yang tadinya hanya asuransi untuk pendidikan formal, itu udah ditutup. Diganti sama produk baru, yaitu produk untuk pendidikan formal dan informal. Jadi semua tercover. Nah, itu produk berikutnya, produk kedua. Nanti gitu lagi, habis produk kedua, tiba-tiba, sudah mau matang nih. Udah titik puncak nih. Ini kita harus cari R&D lagi. Orang-orang ini sukanya asuransi apa nih tentang pendidikan? Oh, ternyata dia sukanya tuh tentang pendidikan ini, dia preminya. Preminya tuh harusnya jangkanya tuh panjang. Ketika dia setorannya kecil, tapi uangnya dia banyak dapatnya. Nah, dia maunya kayak gitu, dapat uang yang banyak. Nah, akhirnya, kita bikin simulasi, bikin lagi produk yang baru, produk ketiga, R&D lagi, tumbuh lagi. Nah, yang produk yang tadi yang ada informal sama non formal itu udah mati, dilanjutkan sama produk baru. Jadi sebenarnya itu adalah jenis proyek yang berkelanjutan, berjenis proyek. Tapi proyeknya di sini tetap dikatakan proyek karena produknya beda, speknya berbeda. Ada spesifikasi tertentu yang membedakan dengan produk sebelumnya. Jadi gitu, Adik. Iya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan lanjut aja ya, langsung tanya aja ya. Oke, nah berikutnya ini. Ya, di sini untuk tahap yang siklus hidup untuk proyek. Kalau tadi untuk produk, kalau ini untuk proyek. Proyek ini apapun itu, ya. Pak, produk bisa nggak dibuat ke siklus hidup proyek? Bisa. Kalau tadi produk, kita core-nya khusus ke produk. Menghasilkan produk. Tapi yang menghasilkan produk kan punya yang namanya organisasi, punya manajemen. Nah, manajemen tersebut melakukan proyek perbaikan-perbaikan. Misalnya masalah keuangannya, masalah promosinya, masalah pengembangan diri mereka. Nah, itu digunakan yang gambar kedua ini, yaitu tahap siklus hidup proyek. Dia menggunakan yang ini, tetap. Ya. Jadi produk khusus untuk produk, selain dari produk, menggunakan siklus hidup yang ini. Dan ini pada umumnya ya, misalnya nanti teman-teman nanti ketika kerja, kok beda ya dengan yang diajarkan sama Pak Tony? Ya, kadang berbeda. Karena yang ini yang umum. Kalau yang di tempat-tempat lain, biasanya ya gitulah. Orang kan pengen ada yang inovasi, gitu ya. Ya inovasi, nggak mau sama lah sama orang lain, kan gitu. Nah, jadi akhirnya karena inovasi-inovasi akhirnya agak berbeda. Tetapi perlu dilihat esensinya. Esensinya tetap mengikuti 4 tahapan ini. Tahap konsepsi, perencanaan, eksekusi, sama operasi. Ya, ada 4 tahapan. Nah, di sini kalau di sumbu X itu adalah waktu, ya, dan tahapan siklus juga bisa. Kemudian yang di sumbu Y itu adalah tingkat usahanya. Kalau yang namanya budget itu pasti, ya. Tapi budget di sini karena ini untuk proyek, biasanya budgetnya itu tidak semahal, investasinya tidak semahal di produk. Sehingga di sini tidak ditampilkan untuk budgetnya, untuk investasi-investasinya, ya. Nah, di sini kalau untuk proyek,
tahap pertama itu adalah tahap konsepsi. Tahap konsepsi ini adalah tahap menginisiasi, menganalisis, dan kelayakan tentang tentang proyek tersebut. Jadi yang menginisiasi itu siapa sih? Yang membuat ide itu siapa sih? Nah, misalnya yang membuat ide itu adalah dari manajemen internal, dan dia ingin mengadakan perubahan-perubahan dalam hal manajemen keuangan misalnya. Dia menginisiasi. Sepertinya keuangan kita, kalau kita tidak ada saving dana per bulan, kita bakalan jebol terus nih kasnya. Kita perbaikin yuk. Sebulan itu kita ambil keuntungannya itu sekitar 1% aja, misalnya, setiap bulan. Jadi kita sudah dapat untungnya itu kita ambil 1%, kita untuk saving ke rekening yang lain. Sehingga yang 1% itu dananya nanti bisa besar, dan itu bisa digunakan kalau terjadi sesuatu di dalam perusahaan. Nah, misalnya keuntungan kita ini nggak usah deh kita pakai untuk biaya-biaya listrik semacam, yang listrik ini pakai yang 1% aja. Jadi ibaratnya itu adalah biaya untuk dikeluarkan untuk biaya overhead segala macam. Nah, itu yang 1%. Itu bisa. Itu proyek juga kan. Jadi kita inisiasi. Setelah inisiasi kita analisis. Kalau misalnya ini 1% aja, kira-kira kita dapat berapa ya per bulan? Kita hitung semacam. Nah, kita mengkonsep dulu. Setelah kita menganalisis, kira-kira layak nggak ini kalau kita pakai model kayak gini, kita saving ini 1%. Oh, kayaknya enggak deh, kita naikkan jadi 2% yuk. Karena kita nggak cukup nih untuk biaya per bulan misalnya. Oh, ini kayaknya nggak bisa nih, kita naikkan lagi. Nah, jadi itu kita analisis sampai layak. Nah, ketika sudah adanya kelayakan, baru kita rencanakan penjadwalannya. Nah, di perencanaan ini berarti usahanya nih agak sedikit meningkat nih di sini. Karena apa? Karena kita melakukan kerja yang agak ekstra. Kita lebih konsentrasi. Konsentrasinya apa? Kita penyusunan jadwal, mengingat jadwal-jadwal kita tiap bulan itu apa saja, kemudian mengingat sumber anggaran kita itu apa-apa saja, sumber daya manusianya itu siapa saja, resiko yang dihasilkan apa, sama peletakan stafnya. Apakah kita memerlukan staf baru atau memindah staf lama ke posisi baru. Nah, itu kita perencanaan. Perlu konsentrasi yang lebih daripada ketika konsepsi. Nah, makanya di sini tingkat usahanya lebih meningkat nih. Dan yang kerja itu lebih banyak. Tenaga kerjanya lebih banyak untuk perencanaan. Nah, sampai ke terakhir baru masuk ke tahap eksekusi. Di tahap eksekusi ini tingkat usahanya meningkat lagi nih. Nah, karena apa? Karena ketika eksekusi ini harus ada yang namanya laporan status. Laporan kita ini bagaimana nih? Sudah bisa nggak? Misalnya keputusan kita itu ngambil satu keuntungan tiap bulan itu sekitar 2% misalnya. Benar nggak laporan kita 2%? Oh benar, kita cek 2% kita cuma dapat berapa? 2% dapat berapa? Kemudian kita perlu nggak yang namanya perubahan? Kita rapat-rapat terus nih. Sehingga di sini sibuknya minta ampun nih. Nanti kadang, oh iya aku lupa. Nah, kadang eksekusi gitu. Oh iya aku lupa. Lupa ngambil dana ini. Oh iya aku lupa bikin catatan ini. Lupa. Kemudian banyak yang kerja utama, sedangkan ini kan kerja tambahan nih. Kerja tambahan ini lupa, tidak sempat dikerjakan. Akhirnya kita lakukan ke tahap kualitas di sini. Tahap kualitas. Kualitas kita ini sebenarnya bagus nggak? Kalau misalnya nggak bagus, berarti kita cek lagi nih perubahan. Cek lagi yang namanya evaluasi. Kita lakukan evaluasi langsung pada saat eksekusi. Oh, berarti kayaknya kita nggak bisa nih stafnya ini pakai staf yang ada. Harus staf khusus untuk menjaga ini. Nah, atau kita harus seperti ini. Kita lakukan manajemen perubahan. Nah, kemudian setelah eksekusi, maksudnya eksekusi ini sampai titik top ini ya. Titik top ini adalah titik di mana kegiatan tersebut sudah membudaya. Jadi yang tadinya itu lupa karena keseringan sudah jadi kebiasaan. Nah, pada sampai titik puncak ini menjadi kebiasaan sehingga tidak ada lagi yang namanya tingkat usaha untuk mengingat karena kebiasaan. Sama seperti teman-teman kalau misalnya
bangun tidur gosok gigi. Kalau sudah kebiasaan kan nggak perlu lagi ngingatin, oh iya gosok gigi ya, nggak perlu lagi kan, nggak ada lagi banyak rasa malas tuh nggak ada lagi, langsung aja kan gosok gigi gitu kan nyantai. Jadi tidak ada tingkat usaha yang lebih. Nah, sampai ke tahap akhir, tahap operasi. Di tahap operasi ini kita lakukan yang namanya training customer. Kita lakukan training bagaimana caranya pelayanan terhadap manajemen kita, bagaimana cara pemindahan dokumen-dokumen yang ada, kemudian staf ini yang sudah tadi dipindahkan, apakah ditugaskan kembali ke manajemen ini atau tidak. Nah, apakah misalnya staf ini yang sudah dipindahkan ke sini tetap aja di posisi ini atau dikembalikan ke manajemen awal, ke posisi awal, karena sudah membudaya. Nah, itu di tahap terakhir ini. Jadi kita mengevaluasi juga. Kalau misalnya sudah bilangnya, oh nggak perlu pakai yang ada aja, udah cukup oke, udah. Jadi proyeknya ini udah selesai di titik mati. Jadi sebenarnya ini sama saja dengan yang proyek untuk produk. Yaitu pertama itu R&D dulu kan, konsepsi kan R&D. Kemudian perencanaan ini tahap untuk pengenalan ke pekerja kita. Ya, pengenalan ini kita ada bikin manajemen baru nih, kayak gini caranya. Nah, setelah pengenalan kan kita lakukan pertumbuhan. Pertumbuhan itu, titik pertumbuhan ini dari perencanaan, ini ada titik sudah termasuk titik pengenalan ke manajemen sama titik pertumbuhan. Sudah mulai pekerjaannya nih, makanya meningkat. Nah, di sini eksekusi ini ada titik matang di sini. Setelah titik matang sudah titik penurunan, kemudian di sini ada titik mati. Titik mati berarti proyek tersebut tidak lagi kita lakukan karena sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan atau budaya di dalam manajemen tersebut. Nah, konsep ini saran saya bisa diterapkan di HMTK, bagi teman-teman yang ada yang HMTK, ini bisa diterapkan. Maksudnya diterapkan gini, bisa nggak kita bikin teknik kimia itu ada budaya tersendiri. Budaya itu seperti apa contohnya? Contohnya itu kalau ini saya bandingkan ya, kalau di Poltek budayanya itu mahasiswa datang ngerjain laporan aja, pokoknya laporan. Datang di kampus ngerjain laporan, tapi itu ngumpul di satu tempat di depan lab ngerjain sebarengan setiap kelompok. Itu di Poltek ya, karena Poltek kan kerjanya laporannya terus tuh. Nah, kalau di S1 untuk di ITN itu gimana? Budayanya di ITN itu pekerjaan kampus itu dilaksanakan di kos atau dilaksanakan di rumah. Di kampus tugasnya kegiatannya hanya diskusi. Aku punya ini kerjaan kelompok kita gimana ya caranya gini. Oh udah, nanti kita gini ya, ketemu nanti di kosku jam sekian ini nih, ngumpul. Jadi di kampus hanya untuk belajar koordinasi kegiatan. Ngumpul-ngumpulnya itu di mana? Tidak di kampus, tapi kadang di warung di depan kampus. Ada tuh warung khusus tuh di situ. Nah, itu budayanya di sana. Kemudian budayanya lagi adalah kalau misalnya setelah selesai perkuliahan, itu mahasiswa pada ngumpul di depan ruangan, duduk-duduk tuh di depan pintu. Duduk-duduk aja sambil nunggu dosen, duduk-duduk, sudah sampai situ. Nah, kemudian jarang ada yang mengerjakan laporan. Itu di ITN. Nah, kalau di Undip budayanya adalah seluruh pekerjaan itu tidak dilakukan di kampus. Pekerjaan PR, tugas, proyek, kemudian maksudnya proyek akhir itu tidak dilakukan di kampus. Kemudian laporan itu enggak dilakukan di kampus, semua dilakukan di rumah masing-masing. Intinya dilakukan di luar kampus, sembarang di mana, bebas. Nah, di masjidnya bukan masjid kampus, tapi di masjid di mana gitu, pokoknya nggak ada di dalam sekitar kampus. Sehingga di kampus itu steril hanya untuk belajar dan berdiskusi dengan dosen sama rekan mahasiswa. Itu budayanya. Nah, kalau di HMTK kita mau gimana tuh? Maksudnya mau di prodi kita mau gimana? Nah, yang menggerakkan itu adalah HMTK. Misalnya nih, prodi kita pengen kayak kemarin kan ada tuh waktu zamannya kahimnya si Fitri, ada hari Kamis itu English Day, ya kan? Nah, saya nggak tahu tuh apakah sampai sekarang masih ada English Day, kayaknya nggak ada lagi.
Nah, itu bagus tuh. Kita lakukan nih kata konsepsi, perencanaan, eksekusi. Memang ketika eksekusi ini capeknya minta ampun. Kita kadang ngingatin, kamu gini, masa kamu ini loh hari Kamis ngomong bahasa Inggris, aku malu. Nggak apa-apa, didorong terus supaya nanti jadi kebudayaan. Setelah nanti kebudayaan, nanti lambat laun nanti sudah proyek kita sudah berakhir. Nah, tapi tetap proyek kita ini pakai skalanya berapa tahun, berapa angkatan. Misalnya angkatan sekarang dilanjut angkatan si Nanda kan, kemudian nanti angkatan berikutnya siapa, itu misalnya sampai 3 periode misalnya. Budaya ini diterapkan. Pokoknya periode yang ketiga nanti, kahim yang ketiga mendatang, itu udah menyelesaikan siklus ini, proyek ini. Jadi dia sudah di tahap operasi dah. Udah tinggal menurun, sudah tinggal tidak terlalu effort lagi dalam bekerjanya. Nah, yang sekarang ini ya agak ribet yang sekarang pencetusnya. Kemudian nanti yang kahim yang kedua nanti mungkin di bagian eksekusinya. Nah, itu yang mengingatkan, oh kamu ya gini, menjaga. Berikutnya baru melihat ini gimana nih, apakah tetap kita eksekusi atau enggak. Tapi kita kan punya yang namanya batasan waktu proyek itu kan. Nah, itu bisa tuh. English Day kah, budayanya kan bagus tuh, budaya setiap hari Kamis pakai bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggrisnya itu entah, kalau sekarang kan lagi pandemi, berarti di rumah. Berarti kalau mau ngirim WA, entah ke siapapun, ke dosen, ke siapa, pakai bahasa Inggris misalnya. Konsultasi bahasa Inggris misalnya. Itu bagus tuh diterapkan. Misalnya ya, kalau mau diterapkan lagi. Itu ya. Oke, berikutnya kita lanjut. Nah, itu tadi tentang siklus hidupnya. Kemudian di sini tahapan proyeknya ya. Kita jelaskan lebih detail. Jadi di tahapan proyek itu, kalau yang tadi ada yang model awalnya tadi kan, ini konsepsi, inisiasi. Nah, ini penjelasannya nih yang kita jelaskan. Jadi ini proses inisiasi itu adalah proses konsepsi. Bagaimana kita mengkonsepkan segala sesuatu. Di dalam kegiatan ini kita adanya ide. Idenya kita munculkan dari mana saja, dari internal ataupun dari eksternal, bebas ya. Nah, kemudian setelah adanya ide, kemudian kita ajukan kelayakan proyek. Nah, kelayakan proyek ini itu dari proposal hingga negosiasi kontrak ya, proposal hingga negosiasi kontrak. Jadi itu tuh kegiatannya. Nah, kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap perencanaan. Di perencanaan ini di dalamnya kita lakukan yang namanya penjadwal pekerjaan. Kemudian kita lakukan namanya anggaran dan sistem pengendalian biaya. Kalau biayanya ini kita maksimal berapa sih? Kalau lebih bagaimana? Nah, jadi kita pakai batasan-batasan pembiayaannya. Kalau misalnya kita kurang, bagaimana kita dapatkan biayanya ini supaya bisa proyek ini terlaksana. Nah, itu kita bicarakan di tahap proses perencanaan. Kemudian bagian-bagian yang beresiko tinggi dan cukup sulit dan analisis kemungkinan hal yang akan timbul. Jadi kita analisis, misalnya nih, ketika kita lakukan perjalanan, ini sudah kita sebarkan ke pihak pegawai, karyawan, atau teman-teman, misalnya, ini potensi apa yang timbul? Oh, pastilah ada pro kontra. Yang pro nggak apa-apa. Yang kontra gimana nih? Yang kontra itu seperti apa? Kemungkinan. Ada yang sampai banting meja, ada yang sampai nggak mau kuliah lagi, atau ada yang sampai mau keluar dari Unmul misalnya kan. Misalnya proyeknya tadi adalah yang bahasa Inggris tuh misalnya. Wah, aku nggak mau kuliah di Unmul pokoknya. Bahasa Inggris terus, katanya gitu. Aku keluar dari Unmul. Nah, kita lihat tuh potensinya. Potensi dari yang paling kecil sampai paling parah. Itu kita lakukan analisa. Memang di sini diperlukan sih memang ya orang-orang yang melankoli. Orang-orang melankoli itu kan biasanya dalam tanda kutip itu kebiasaan buruknya adalah mencurigai. Kamu analisisnya tuh curiga, pikirannya negatif banyak. Pokoknya banyak negatif lah. Kelemahannya melankoli. Nah, ini kita perlu nih. Pokoknya kamu gimana caranya nih? Oh, gini-gini, kemungkinan gini-gini. Wah, itu dia berbicara tuh, kemungkinan gini-gini nih. Nah, setelah itu kita analisis bagaimana caranya kita mengendalikan risiko tersebut. Kita jelaskan. Orang melankoli juga tuh. Dari negatif ini kan bisa dikalahkan tuh sama yang ini. Nah, melankoli bisa lagi tuh ke positif lagi tuh pikirannya tuh. Ya jadi, oh ini cocok banget bagi yang melankoli di bagian perencanaan. Kalau
Yang lain sih, bagaimana yang lain segala macam yang kolorik semacam cocok juga, tapi yang lebih penting di sini adalah orang-orang melankoli. Dia berpikiran negatifnya cepat, positifnya cepat juga. Nah, ya, jadi ada plus minusnya. Nah, kemudian kita rencanakan SDM dan sumber daya yang ada, sumber daya manusia sama sumber daya yang ada. Kita rencanakan. Maksudnya rencanakan sini apa? Staff-staffnya ini siapa yang kita masukkan ke dalam organisasi. Ya, jadi di sini pembuatan organisasinya, organisasinya. Siapa sih kepala proyeknya? Siapa sih yang penanggung jawabnya? Siapa sih petugas lapangannya? Siapa sih yang pengontrol keuangannya? Siapa sih pengontrol administrasinya? Siapa pengontrol ini? Nah, itu semua ada. Semua direncanakan SDM-nya. SDA-nya apa? Wah, kalau ini kita pakai laptop, pakai komputer yang mana nih? Yang ada atau kita beli baru? Kemudian ruangannya gimana? Ruangan yang ada atau ruangan baru? Kemudian kita ini pakai divisi baru atau tidak ada divisi tapi hanya melekat sementara. Misalnya itu direncanakan, yaitu dari yang resiko paling rendah. Misalnya Anda tuh nggak perlu pakai divisi baru. Kayak biasa aja, pokoknya kamu kan kerjanya sebagai administrasi ya. Ya udah, administrasi kamu tambahkan slot waktu untuk ngurusin administrasi bagian proyek kita ini. Jadi tambahan kerja misalnya. Atau yang resiko parahnya, wah kayaknya orang-orang nggak mau tuh kayak gitu. Dia pasti bakal berontak, pasti lempar meja segala macam. Nah, akhirnya kita bikin divisi aja. Divisi sampai proyek ini selesai. Jadi dia fokusnya di situ aja kerjaannya. Nah, itu direncanakan semua. Kemudian pengujian hasil proyeknya, dokumentasi, peninjauan kembali, sama pelaksanaan hasil proyek. Itu semua direncanakan. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, kita akan membahas dulu tentang kelayakan proyek. Oke, di kelayakan proyek ini, itu seperti yang di slide sebelumnya tadi, ya. Di sini ada kata-kata proposal hingga negosiasi kontrak. Nah, ini tahap paling penting, tahap yang untuk dikonsepsi, karena kita tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya tanpa adanya proposal. Ya, tanpa ada proposal. Jadi, tidak serta-merta, misalnya gini, Kahim, misalnya Dwi Arum HMTK ya? Bagian apa? Bagian pendidikan dan keprofesian, Pak. Koordinator atau stafnya? Koordinator. Koordinatornya. Nah, Dwi Arum koordinatornya tuh, pendidikan, pas banget kan pendidikan. Aku mau pakai yang bahasa Inggris deh tiap hari Kamis. Ngomong tuh sama ketua himpunan, Nanda. Ini kayaknya kita perlu deh ini. Oh gitu ya. Ya udah deh. Gimana ya caranya? Nah, kalau ketika gimana caranya, saran di dalam manajemen proyek itu tidak secara verbal, tapi langsung dibuat proposal. Ya, dibuat proposal. Proposalnya itu ada tujuan proyek di dalamnya, ya. Oh, sorry. Ini bukan ya. Maksudnya kita buat proposal. Nah, proposal itu nanti ada inti-intinya di dalamnya, apa-apa saja tuh, ya. Nah, tetapi misalnya nih, si Nanda punya ide. Oh, aku punya ide bikin hari Kamis bahasa Inggris. Kita lanjutkan proyek mangkrak punyanya Kahim terdahulu misalnya, Kahim Fitri. Kan mangkrak nih, nggak lanjut lagi. Kita lanjutkan. Kita bikin yang inovasi baru. Kayaknya yang cocok ini divisinya Dwi Arum deh. Udah, lakukan permintaan. Nah, permintaannya ini boleh verbal pertama. Ini kita lanjutkan lagi proyek yang dulu yang Fitri. Oh gitu ya. Boleh sih ini. Nah, setelah verbal langsung dibuat yang namanya proposal. Si Nanda tadi. Nanda membuat proposal, ini request atau istilahnya adalah RFP atau request for proposal. Jadi ini isinya itu ada tujuannya. Tujuan proyek proyek ini apa? Misalnya tujuannya kita lakukan tiap hari Kamis bahasa Inggris apa sih? Ruang lingkupnya ini siapa saja dan kapan? Oh, semua mahasiswa kampus, semua mahasiswa teknik kimia, dari maba sampai yang senior. Alumni gimana? Alumni diwajibkan juga, misalnya. Ruang lingkupnya tuh. Kemudian ruang lingkupnya mana lagi? Itu di mana saja. Ketika ketemu di warung, di dalam kampus, di WEC, ya,
maksudnya di platform sosial media dimanapun ketika berbicara pada hari Kamis dari jam 00 ketika main game juga misalnya pakai bahasa Inggris. Nah, itu ruang lingkupnya tuh. Jadi wah, konsultasi bahasa Inggris. Wah, parah kan? Nah, kemudian spesifikasi performansinya seperti apa speknya? Wah, speknya berarti kalau bahasa Inggris gimana nih? Apakah bahasa Inggris yang benar-benar tulen atau boleh nyampur? Ya, pertama kita nyampur dulu, nggak apa-apa, spesifikasinya nyampur. Kemudian bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang seperti apa? Kita spesifikasi, ya. Kemudian batasan ongkos dan jadwal. Nah, maksudnya batasan biaya. Perlu yang namanya biaya kan? Biayanya apa? Kita sebarkan dong yang namanya pamflet, yang namanya brosur ke mahasiswa. Kita kirim. Emang kalau misalnya Dwi Arum ngirim ke teman-teman mahasiswa nggak pakai duit, kan pakai duit tuh, pulsa. Walaupun itu internet, walaupun internet punya wifi orang tua misalnya, kan bayar juga. Ya tulis ongkosnya berapa. Kemudian ongkos ketika kita penindak lanjutannya, kita kan monitor terus nih, kan biaya terus tuh. Sehari kita berapa kuota sih? Kita rupiahkan segala macam. Kemudian kita untuk peningkatan statusnya dari yang tadinya bahasa Inggrisnya acak-acakan jadi yang lebih bagus, kita lakukan adakan apa nih? Oh, pelatihan bahasa Inggris. Ongkos tuh dijadwal juga kapan segala macam itu dijadwal tuh. Awal proyek sampai akhir proyek, kemudian di dalam itu kegiatannya apa saja. Kita jadwalkan semuanya. Kemudian kebutuhan data. Datanya apa aja? Ya data-data misalnya data mahasiswa. Mahasiswa kita lokasinya di mana, latar belakangnya apa, angkatan berapa, kemudian yang alumni gitu juga. Semua data-data biodata diri. Kemudian data tentang rupiahnya kuota misalnya. Kemudian data tentang kemampuan mahasiswa dalam berbicara bahasa Inggris rata-rata. Kita buat itu. Nah, berarti kebutuhan datanya adalah apa? Survei. Kita lakukan survei dulu. Nah, itu di dalamnya di dalam proposal harus ada itu. Bukan data cuma dilihat dari perkembangan ini mahasiswa teknik kimia belum mahir dalam bahasa Inggris. Emang ada datanya? Kan ditanya gitu, emang ada datanya? Kalau gitu kan, kalau tidak ada datanya kan berarti kan mengklaim bahwa kita semua tidak pandai bahasa Inggris. Nah, padahal misalnya nih, Faisal pandai banget bahasa Inggris. Apalagi si Bang Jenero pandai banget bahasa Inggris. Tapi karena kata-katanya seperti itu berarti digeneralkan. Nah, sehingga perlu yang namanya data survei. Dari survei, dilihat bahwa angkanya ini sekian persen yang tidak bisa bahasa Inggris, misalnya. Atau yang masih, yang tidak bisa, yang agak bisa misalnya, atau yang bisa sampai expert. Nah, tingkatannya itu perlu tuh. Itu kebutuhan data. Kemudian jenis kontrak yang diinginkan. Nah, jenis kontrak yang diinginkan ini itu penting sekali. Karena apa? Dwi Arum itu dikontrak untuk melakukan proyek ini. Karena apa? Proyek ini walaupun itu tugasnya itu adalah tugas hambat, walaupun itu dalam tugasnya Dwi Arum sebagai koordinator, tapi itu kan proyek. Proyek yang namanya proyek pasti ada fulus. Ya, pasti ada fulus. Nah, jadi kontraknya itu ada dua jenis nih. Ada dua jenis kontrak. Ada yang pertama namanya harga tetap atau fixed price, ya, fixed price. Dan yang kedua adalah harga berubah atau reimbursement. Nah, yang pertama harga tetap atau fixed price. Ini ada 3, ya. Yang pertama harga tetap, yang bahasa lainnya itu adalah lump sum, ya. Lump sum itu adalah uang yang diberikan flat, angkanya tetap, tidak lebih, tidak kurang. Jadi maksudnya gini, contoh gampangnya adalah kalau misal kayak saya kemarin kan jadi pembimbing, bukan pembimbing, dosen pemandu untuk kegiatan industri studi ekskursi ya, angkatan 16. Itu saya dapat lump sum dari prodi karena itu proyek. Dapat lump sum dari prodi per hari sekian rupiah per hari. Itu nggak bisa lebih, nggak bisa kurang karena udah flat angkanya. Misalnya angkanya sekian juta misalnya ya. Nanti misalnya angkanya sekian juta. Itu walaupun nanti harga barang naik, kita mogok di jalan, sesat segala macam, akhirnya uang itu kurang, nggak peduli. Harga tetap.
lump sum. Sehingga di sini kontraktor, dalam hal ini kalau tadi contohnya adalah tadi Dwi Arum tadi, Dwi Arum itu harus tahu nih, berhati-hati, karena kalau kita dibayar harga tetap, kalau nanti terjadi lonjakan harga, itu kita rugi nih, rugi bandar. Gimana nih? Nah, misalnya lonjakan harga apa? Misalnya dihitung per hari itu, misalnya di Dwi Arum itu dikasih per hari itu 100.000 atau 20.000 lah, per hari 20.000 buat pulsa. Nah, sebulan berapa? Tiba-tiba dalam 1 bulan itu, kalau misalnya kita total aja, misalnya 1 bulan itu dikasih 300.000 lah Arum untuk biaya apapun pokoknya, entah itu bensin, entah apa, entah bikin baleho, bikin spanduk, bikin proposal, bikin apa, pokoknya semua itu biayanya adalah 300.000 sebulan. Tiba-tiba, wah nggak cukup nih, aku pengeluarannya sekitar 600.000 nih sekarang, nggak peduli, si Nanda nggak peduli, pokoknya kamu harus 300.000. Kalau kamu kurang, urusanmu. Itu fixed, itu ada lump sum ya, harga tetap. Nah, kemudian yang jenis kedua adalah harga tetap dengan penyesuaian. Nah, penyesuaian itu biasanya dicocok untuk proyek yang berlangsung lama. Nah, ini contoh seperti yang tadi bahasa Inggris tadi, itu cocok tuh untuk yang harga penyesuaian. Maksudnya adalah suatu waktu, misalnya harga pulsa itu mahal, meningkat, Dwi bisa bilang, harga pulsa meningkat nih, bulan ini uangku kurang, boleh nggak aku minta? Itu udah ada dalam proposal. Sehingga kita lihat proposal ini jenisnya gimana nih kontraknya. Kalau harga tetap dengan penyesuaian, oke, aku bisa minta nih. Kalau fixed yang lump sum, wah aku nggak bisa. Ini aku nih, bisa gitu kan? Ya, itu yang jenis kedua. Jenis ketiga adalah harga tetap dengan insentif fee. Insentif fee ini adalah misalnya nih, proyeknya ini kan diminta sama Nanda itu selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun itu udah mahasiswa teknik kimia udah pandai bahasa Inggris. Dan itu tidak terkecuali yang maba walaupun dia agak gimana-gimana, itu kan tinggal penyesuaian biasa karena sudah membudaya. Nah, sehingga karena 3 tahun, berarti dalam 3 tahun ini harus selesai, nggak boleh nggak selesai. Nah, misalnya Dwi Arum itu menyelesaikannya proyek ini 2 tahun 6 bulan. Karena jenisnya ini adalah harga tetap dengan insentif fee, maka Dwi Arum bisa bilang, kalau aku mempercepat dalam 1 bulan, itu aku dapat berapa rupiah, berapa ribu. Oh, kata Nanda, nanti kalau kamu, pokoknya per bulan itu dapat insentif 100.000. Berarti kalau aku mundurnya 6 bulan, lebih cepat 6 bulan, berarti aku 600.000 ya? Iya, oke. Nah, itu adalah harga tetap dengan insentif fee. Berarti ada dapat tambahan bonus. Udah dapat gaji bulanan, berarti biaya tetap yang bulanannya udah dapat, nanti ditambah 600.000 bonus. Nah, itu dengan harga tetap dengan insentif fee. Kemudian yang jenis kedua adalah harga berubah atau investment. Nah, ini digunakan biasanya untuk kegiatan R&D, itu kegiatan penelitian biasanya. Biasanya kalau misalnya, nah gini, teman-teman kan ada ngikut PKM. PKM itu kita ajukan, nanti kalau sudah lolos, nanti baru dapat biaya kan. Nah, itu contoh harga berubah atau reimbursement. Contoh proyek reimbursement itu seperti itu. Karena apa? Karena biayanya ini sulit diestimasi. Kita melakukan penelitian. Harganya ini kan kalau kita bilang sekarang, baru lolosnya itu 4 bulan kemudian. Harga pasti berubah. Kita sulit mengestimasi. Nah, sehingga biasanya untuk penelitian-penelitian itu pakai reimbursement. Nah, kemudian kontraktor juga dapat melaksanakan pekerjaan lebih dahulu baru diganti uangnya. Jadi misalnya nih, lakukan ini, kata pengelolanya, dah kamu lakukan penelitian, nanti 1 bulan ke depan nanti akan dikucurkan 20%. Nanti 30%, kalau sudah terakhir, sudah tinggal submit, sisanya. Nah, gitu maksudnya ya, yang harga berubah atau reimbursement. Nah, kemudian untuk jenisnya ini ada 2, jenis biaya plus fee tetap adalah ini kontraktor itu akan menerima pergantian biaya untuk semua ongkos langsung plus ongkos tetap untuk overhead dan profit. Jadi misalnya gini, Dwi Arum melakukan proyeknya bahasa Inggris ini pakai uangnya Dwi Arum dulu. Biaya ATK-nya tulis. Pokoknya semua pengeluaran-pengeluaran ada notanya.
Jadi ya misalnya lagi jalan untuk survei lagi jalan tapi kebelet pipis misalnya. Jadi masuk ke dalam toilet. Toiletnya itu berbayar. Sekali masuk 5.000 misalnya. Tulis juga. Toilet sehari 5.000 misalnya kan, ditulis semua, pokoknya semua. Biaya listrik kan pakai laptop, pakai listrik atau pakai handphone, berarti biaya listrik juga untuk charger, biaya pulsa, semua biaya apapun itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dikasihkan ke Nanda, jadi Nanda semuanya itu biayanya itu diganti. Totalnya misalnya 6 juta. 6 juta diganti plus. Ya, ada plusnya nih. Plus ada insentifnya. Insentifnya itu apa? Gaji bulanan misalnya. Aku mau per harinya, per bulannya 300.000 ya. Nah, itu dikasih. Itu yang A. Kemudian yang B, biaya plus fee insentif. Nah, ini yang dilakukan di PKM biasanya, atau di PKM penelitian, gagasan, pokoknya dari pemerintah. Biasanya seperti ini. Biaya plus fee intensif ini adalah biaya itu ditentukan oleh mereka, kemudian dipakai persen. Pakai persen-persen. Misalnya gini, untuk biaya bahan hanya 20%. Biaya peralatan 40%, sisanya biaya submit. Nah, jadi kita atur tuh, misalnya di uang yang dikasih itu adalah sekitar 10 juta misalnya. Kalau 20%-nya dari 10 juta kan 2 juta tuh. Ya kan, 2 juta itu digunakan untuk beli bahan. 40%-nya berarti sekitar 4 juta. Digunakan untuk beli peralatan, beli alat, beli penelitian, sewa untuk sewa lab segala macam itu semua. Kemudian sisanya berarti sekitar 40, berarti sekitar 40% ya sisanya ya. 40% itu berarti sekitar 4 juta itu biaya submit. Misalnya submitnya itu ke kemana namanya, ke Science Direct misalnya, biaya submitnya itu 6 juta, ya udah nggak bisa, itu berarti kita nombok. Akhirnya udah, pokoknya kita batasnya kan cuma 4 juta aja nih, ya cari yang murah-murah yang mana, akhirnya menyesuaikan. Oh ada nih ternyata biayanya kalau masuk ke universitas ini biayanya cuma 2 juta, udah aku dapat untung nih 2 juta, bisa. Jadi itu biaya plus fee insentif, berarti ini adalah biaya yang dipersenkan. Ada total biaya sudah ada 10 juta, tapi dipersenkan. 20% hanya digunakan untuk bahan, 40% hanya digunakan untuk peralatan, sisanya untuk submit. Nah, akhirnya pintar-pintar kita tuh bagi-bagi. Karena itu nanti dipertanggungjawabkan. Nah, itu permintaan proposal. Sehingga dari sini, ketika si Nanda ngasihkan di WA Room, nah, di WA Room itu baru melakukan proposal. Ajukan proposal balik. Menjawab permintaan punyanya si Nanda. Ya, makanya di sini user, si pemilik ide itu memberikan RFP, ya. RFP itu kepada kontraktor, semua sumber daya yang kontraktor yang ada, pokoknya siapapun dibuka. Mereka semua membaca RFP-nya, oh ternyata perlunya ini. Akhirnya semua kontraktor itu membuat proposal yang isinya disesuaikan dengan RFP yang ada. Kemudian diberikan kepada user. Nah, berarti Nanda ngasihkan ke Dwi Arum memberikan langsung ke Nanda lagi, tanggapan. Oh, Nanda maunya 3 tahun. Kalau saya sih maunya 4 tahun, karena ini nggak bisa. Nah, 4 tahun tapi budgetnya murah, sekian. Kemudian ini. Nah, itu semua detail. Nah, masalahnya adalah RFP ini itu opsional sifatnya. Kadang ada, kadang tidak ada. Maksudnya kadang ada itu kalau misalnya itu dari pihak luar ke kita. Tapi kalau tidak ada RFP berarti kitanya, Dwi Arumnya berinisiatif. Aku mau ngajukan bikin English deh tiap Kamis ke Nanda. Langsung aja proposal tanpa pakai RFP, karena RFP ini adalah pemilik proyeknya. Maksudnya yang mau kita ajukan pemilik duit, pemilik uangnya. Nah, jadi Dwi Arum karena anggota mengajukan kepada ketua. Setuju nggak nih ketua proyek ini? Kalau setuju ya udah, itu proposal. Tapi kalau dari ketua sebarkan ke anggota, itu pakai RFP. Nah, gitu ya. Jadi
Ini perbedaannya. Nah, kemudian untuk proposal, ini jawaban proposal ya, jawaban dari PRF tadi ya. Dari RFP tadi, request for propose tadi. Jadi jawabannya kita membuat proposal, isinya itu pertama ada surat pengantar. Ya, surat pengantar ini bagian terpenting dari suatu proposal. Karena di sini kita jelaskan secara ringkas yang isinya tentang menetapkan kualifikasi, kemudian pengalaman yang pernah dilakukan oleh Dwi Arum dan kemampuan Dwi Arum dalam menjalankan proyek tersebut. Wah, saya mampu nih, mampu gampang pokoknya, aku punya pengalaman gini-gini misalnya. Nah, dan jangan lupa harus ada dicantumkan kontak person di dalamnya, di dalam surat pengantar, kontak personnya, ya. Itu bagian penting, karena kalau tidak ada surat pengantar, orang bilang, apa sih ini? Udahlah, dikembalikan aja. Tapi kalau ada surat pengantar, dengan hormat kami dari perusahaan ini, atau saya Dwi Arum ingin mengajukan sebuah ide tentang ini. Nah, kenapa ini penting? Karena kita jelaskan latar belakangnya dulu, baru sampai kemampuan kita ini sampai selesai, sampai kontak personnya. Nah, setelah itu baru bagian kedua, yaitu ringkasan eksekutif. Ya, ringkasan eksekutif ini adalah berisi deskripsi singkat tentang proyek yang kita ajukan atau proyek yang diberikan oleh si Nanda tadi. Kemudian kita jelaskan, deskripsikan tujuannya, kemudian kebutuhan secara keseluruhan sama hambatan dan area masalahnya. Jadi si Nanda itu cuma ngasih tahu selama Dwi Arum, aku mau pakai bahasa Inggris hari Kamis. Tolong dong. Dwi Arum survei. Oh, hambatannya kalau Kamis, kita Kamis itu nggak ada kegiatan. Lebih bagus kalau kita kegiatannya full, misalnya kuliahnya full. Misalnya mungkin, hari Kamis fullnya. Jadi, karena full berarti dosennya pakai bahasa Inggris, mahasiswanya juga nanya pakai bahasa Inggris. Nah, gitu. Kemudian kalau misalnya nanti English Day, nanti diminta mahasiswa itu harus mengajukan pertanyaan. Minimal dalam satu kelas itu misalnya ada 20, misalnya ada 40 mahasiswa, minimal setengahnya itu mengajukan pertanyaan. Misalnya, atau 10 orang mengajukan pertanyaan pakai bahasa Inggris. Selesai lu. Misalnya. Dan yang mengajukan pertanyaan itu harus ganti-ganti orangnya. Enggak itu aja. Maksudnya gini, mata kuliah A, mahasiswanya sama. Yang nanya 10 orang. Kemudian mata kuliah berikutnya, mahasiswanya sama juga. Yang nanya jangan itu lagi, yang lain lagi yang nanya. Gantian. Jadi biar ngomong mereka semua. Nah, itu dijelaskan tuh diringkas semua ya, di eksekutif. Jadi dideskripsikan. Kemudian kita, dan itu deskripsi secara global ya. Nah, kemudian bagian teknis. Teknis ini menunjukkan ruang lingkupnya tadi. Jadi bagaimana caranya teknisnya. Berarti satu hari itu, kalau satu mata kuliah, itu minimal 10. Berikutnya, tidak boleh mahasiswa yang sama mengajukan pertanyaan bahasa Inggris. Atau boleh, tetapi diberikan kesempatan yang lain yang belum. Nah, itu bagian teknis tuh. Bagaimana caranya, semuanya ini pokoknya itu bagian teknis. Jadi di situ sedetail-detailnya itu di bagian teknis. Ya. Nah, dan ini harus detail agar mengurangi kesalahpahaman. Maksudnya salah paham itu apa? Misalnya, dalam mata kuliah itu minimal 10 orang yang mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Hanya itu. Tiba-tiba perkumpulan berikutnya, mahasiswanya itu lagi yang ngomong. Nah, kan salah paham tuh. Padahal kan maksud kita orangnya yang lain lagi yang nanya. Nah, jadi harus detail, harus dijelaskan sedetail mungkin di bagian teknis. Kemudian berikutnya, isi proposal berikutnya adalah setelah itu ada manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh. Manfaatnya apa? Agar kita mahir dalam bahasa Inggris, tidak bikin malu, kemudian kita gampang ikut debat bahasa Inggris misalnya gitu kan. Jelaskan aja semuanya secara detail. Kemudian dibuat jadwalnya serta bagaimana keuangannya. Bagian keuangan ini kita jelaskan, kita perlu biaya langsung sama tak langsung. Beban kerja kita berapa, kemudian kita perlu orangnya berapa orang, dan itu dapat honor berapa sehari misalnya. Nah, itu kita minta tuh. Kemudian bagian legalnya. Nah, bagian legal ini penting sekali karena bagian legal ini menyangkut tentang kontrak dari tadi, kontrak perjanjian kontrak tadi. Kalau kita sistemnya adalah perjanjian kontrak yang biaya tetap dan dapat insentif, berarti kalau
saya waktu proyek ini adalah misalnya 3 tahun sesuai dengan permintaan Anda. Tetapi kalau misalnya dipercepat sebulan, itu hitungannya per bulan adalah 100.000 misalnya. Nah, itu kita tulis, dilegalkan. Kita tulis, saya mau biaya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu ditulis semuanya. Kemudian apabila nih, di tengah jalan, si Nanda tiba-tiba menyetop proyek ini, Cek. Suara bapaknya dari jaringan kah? Hilang jaringan Oh, kah? kukira aku tadi yang nge-lag. Bapaknya nggak ada yang Kayaknya bapaknya hilang jaringannya. Keluar bapaknya. Udah keluar. WA aja, Wan. WA aja bapaknya. oke, sorry. Saya lupa ngecas laptop, jadi tek langsung mati. Maaf ya. Oke, Iya, Pak. kita ulang lagi. Ntar, tadi di Arum anu kan ya, ngerekam kan. Sebentar ya, saya mana ini Dwi Arum. Oh, masih ngerekam ya. Oke, kita lanjut. Aduh, sebentar. Mana ini? Salah ini. Bentar ya. Mana ini? Sebentar. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya sambil saya cari filenya nih. Jadi tadi misalnya kalau yang masalah legal tadi, kalau misalnya tiba-tiba nih si Nanda mau menghentikan proyeknya, ya di tengah jalan, proyek itu baru berjalan 1 tahun tiba-tiba dihentikan. Wah, dihentikan ini. Nah, di situ ada kita buat legalnya. Legalnya adalah harus bagaimana ininya apa namanya? Kok nggak mau dibuka ya? Ini Pak, hostnya kayaknya udah pindah deh, Pak. Oh, Oh, bisa udah. kok. Bisa. Bisa kok, gampang. Sebentar ya. Mana tadi tuh? Nah, ini. Oke. Bentar ya. Nah, ini. Nah, udah kelihatan ya? Udah lihat kan? Nah, jadi gini. Misalnya nih, tiba-tiba di tengah jalan Anda menghentikan proyeknya. Baru 1 tahun dihentikan proyek. Nah, itu ada kita buat klausul di situ. Klausulnya kalau misalnya dalam 1 tahun itu dihentikan, kita minta ganti rugi berapa persen dari total biaya semuanya. Nah, kalau dihentikan dalam 2 tahun, kita minta sekian persen dari total biayanya. Nah, itu kita tulis tuh di bagian legal, karena di situ bagian hukumnya. Kalau nanti terjadi apa-apa, kita tinggal tunjukkan aja proposal. Loh, ini
di proposal ini kamu setujuin. Nah, gitu kan. Jadi jelas di situ tertulis ya tentang apa keinginan kita. Nah, kemudian di dalam bagian terakhir adalah untuk sebentar, ini ada chat izin. Oh ya. Kemudian untuk bagian yang terakhir di bagian proposal adalah kualitas manajemen. Nah, kualitas manajemen ini berisi latar belakang organisasi kontraktor, ya, berarti latar belakang organisasi, maksudnya latar belakang Dwi Arum dan teman-teman yang mau melakukan proyek ini, kemudian berbagai pengalaman dan prestasi yang pernah diraih, situasi keuangannya, misalnya, wah, gitu kan, kemudian susunan timnya dan orang-orang kunci. Orang-orang kunci ini orang-orang yang pasti bergerak atau otak dari proyek tersebut. Nggak mungkin semuanya kan, pasti dalam organisasi MTK aja yang kerja siapa sih? Ya paling itu kan, itu aja orangnya kan, walaupun yang ikut MTK banyak, tapi yang kerja nggak semuanya kan, paling berapa orang. Nah, itu adalah orang-orang kunci. Jadi dimunculkan orang-orang kuncinya, siapa aja yang orang-orang kunci di sini. Itu dijelaskan latar belakangnya segala macam. Tujuannya apa? Agar si Nanda ya atau si pihak user itu tahu, oh orangnya kredibel banget ya. Atau misalnya ketika kita ajukan, orang tersebut ngelihat, oh, Dwi Arum ya? Kayaknya aku kenal deh ini. Ini kan anak kimia kan. Dulu kan dia teman seangkatannya Faisal nih. Iya, ini kakak tingkatku ini. Wah, kayaknya dia bagus banget tuh. Mana mau MTK? Udah, panggil aja dia. Nah, itu tujuannya juga tuh. Tujuannya juga. Walaupun misalnya yang ngajukan proposal itu bukan Dwi Arum, tapi misalnya si orang siapa gitu kan yang dia nggak kenal, tiba-tiba di dalamnya loh Dwi Arum, jangan-jangan Dwi Arum Unmul ya? Oh iya benar Unmul, oh iya Teknik, iya nih benar. Nah akhirnya karena keterkaitan teman, akhirnya udahlah dia masukkan aja biar dia perform nanti di sini gimana. Nah gitu. Jadi itu fungsinya kita munculkan kualitas manajemen biar mereka itu tahu, oh aku kenal sama orang ini, oh ini kredibel bagus sih, bisa gitu ya. Nah setelah itu baru pihak user atau si Nanda tadi pemilihan proposal. Misalnya sih proposalnya tadi bukan ditujukan ke Dwi Arum aja, tapi ditujukan ke semua anggota MTK. Siapa sih yang mau ngambil proyek ini? Nah, dapat semua dikumpul ke Nanda, Nanda langsung periksa. Nah, Nanda itu memeriksa ini kalau misalnya di pihak user itu pasti dilihat aspek hukumnya. Legalnya tadi seperti apa sih? Perusahaannya tadi kredibel nggak? Dia PT, tapi dia bayar pajak nggak? Dia ada NPWP-nya nggak? Nah, dia KTP-nya jelas nggak? Atau jangan-jangan dia nggak punya KTP lagi, misalnya kan? Atau dia WNI nggak? Atau, oh dia WNI, tapi, oh kok dia WNA? Nah, agak bingung. Jadi harus jelas aspek hukumnya. Jadi aspek hukum baik itu dari pihak manajemen maupun pihak personal. Kemudian bidang pekerjaan. Misalnya nih, Dwi Arum itu pekerjaannya itu bagian pendidikan kan, sesuai dengan ini. Tapi misalnya Faisal, HMTK nggak Faisal? Enggak Pak, saya. Oh, tapi ada ikut organisasi? Ada. Apa? Di daerah saya sih Pak. Ya apa? Itu squad 78. Jadi kayak apa? Organisasi kayak pemuda yang dulu aktif di pramuka gitu Pak, terus dikumpulin jadi satu. Terus bidang kerjanya apa tuh kalau untuk Faisal sendiri? Kayak apa? Kayak ngurusin koordinator kegiatan gitu sih Pak. Kegiatannya bebas saja ya? Ya bebas, kayak organisasi kemasyarakatan gitu Pak. Kurang lebih. Oke, sip. Oke, makasih Oke, ya. Pak. Nah, Iya, Pak. misalnya nih, di Arum tadi kan pendidikan. Faisal, organisasi kemasyarakatan. Nah, Nanda bingung. Kan bidang pekerjaanku bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, ini memang pendidikan. Tapi ini ke mahasiswa teknik kimia nih. Masyarakat juga nih. Antara Faisal sama Dwi Arum nih, yang mana yang bagus ya? Udahlah, yang penting dia terima dulu dua orang ini. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya ada bidang pekerjaannya diminta untuk pendidikan bahasa Inggris, tapi bidang pekerjaannya dia kontraktor gedung misalnya. Loh, ngapain kontraktor gedung yang ngurusin pendidikan? Kan gitu ya. Wah, kayaknya nggak cocok nih. Nggak ada bukan sesuai bidangnya nih. Nah, jadi administrasinya dulu dilihat. Nah, kemudian aspek finansialnya. Nah, dari tadi misalnya Faisal sama Dwi Arum sudah masuk nih.
finansial dilihat, oh finansialnya sama-sama kuat nih, sama-sama oke, nggak ada hutang segala macam kan. Kemudian labanya sekian, kemudian punya rekening berapa gitu kan di bank. Nah, itu semua setelah selesai syarat administrasi baru dimasukkan ke dalam form penilaian. Nah, di sini ada contoh form penilaian biasanya digunakan di dalam apa sih namanya tuh pelelangan. Jadi pelelangan itu pakai kayak gini nih. Jadi ini sistemnya pelelangan ya. Si Nanda tadi pakai pelelangan tuh. Jadi dia melelang kegiatannya ini. Banyak yang daftar, kemudian baru dinilai. Dinilai kayak gini nih. Ada kriteria personel, teknis, harga, performansi atau kualitas, dan total poinnya berapa. Jadi dilihat personal. Nah, ini biasanya bobotnya ini itu dari 0 sampai 1 angkanya. Ya, ini untuk penilaian. Jadi kadang ini kalau ini contoh ya 0,2, 0,3 ini contoh aja. Kemudian kalau untuk nilai ini nilai angkanya itu dari 1 sampai 10 maksimal nilainya. Nah, jadi misalnya nih personel, tadi kan ada tentang manajemen ya tadi ya. Orang manajemen, oh Dwi Arum, aku kenal nih. Oh ini aku kenal. Wah, kayaknya dia keren nih. Aku tahu nih orangnya. Dia performanya gini. Tak taruh 9. Wah. Kemudian kalau Faisal, oh Faisal, ini aku tahu nih. Tapi aku cuma tahu Faisal aja, nggak tahu yang lain. Udahlah, saya taruh karena Faisal bagus, saya taruh nilainya 8 aja. Karena saya cuma tahu Faisal aja, nggak tahu yang lain misalnya. Akhirnya udah beda kan nilai. Nah, jadi situ penilaian ini yang membedakan. Kemudian sisi teknisnya dari itu dilihat juga dari proposal tersebut. Harganya, harga Dwi Arum ini mahal. Misalnya dia budgetkan itu sekitar 10 juta. Kalau Faisal 5 juta aja ya. Nah, wah kayaknya keren nih. Wah, udah dah, Faisal saya taruh nilainya ini misalnya 9 gitu kan. Kalau Dwi Arum 6 misalnya kan untuk harga misalnya kan. Mahal banget misalnya 10 juta misalnya kan. Kualitas performansi, oh sama-sama bagus nih kayaknya. Perusahaannya nih udah memang sesuai. Tulis 9. Nah, nanti tinggal dihitung. Bobot kali nilai, ya dihitung-hitung akhirnya dapat total sekian. Nah, nilai paling tinggi itu yang lolos seleksi. Itu yang dipilih. Dan itu harus dipublish. Ya, kalau tidak dipublish, berarti tidak keterbukaan. Berarti pihak kontraktor bisa mempertanyakan, kok Dwi Arum sih yang lolos? Kenapa? Gara-gara dia temen ya? Nah, akhirnya gitu kan. Nah, bisa jadi kan karena nggak dipublish. Tapi kalau dipublish, misalnya nih, yang proposal yang datang itu 10, tapi dibilang, di situ keterangannya, akan saya publish sebanyak 10 peserta terbaik misalnya. Dan nanti dipilih 1. Nah, jadi 5 dipublish. Di ranking, nomor 1, 2, 3 itu di ranking berdasarkan nilai. Akhirnya udah tahu kan, oh aku nilainya beda tipis nih dari Dwi Arum. Ternyata Dwi Arum dapat yang menang karena poinnya di sini nih. Oh iya bisa jadi sih. Nah, gitu ya. Tapi permasalahannya kalau misalnya nih totalnya itu sama-sama 8,2 antara Faisal sama Dwi Arum. Gimana nih? Nah, cara berikutnya adalah dipanggil masing-masing pihak ya. Pihak Faisal dipanggil, Dwi Arum dipanggil. Setelah dipanggil itu biasanya tidak dalam satu waktu, beda waktu. Nah, itu ditanyakan lagi tentang lebih detail lagi tentang pekerjaannya, tentang legalitas perusahaannya, sama teknis-teknis di lapangannya sedetail mungkin. Nah, itu nanti yang bakal membedakan angkanya. Makanya sini ada teknis sama harga. Biasanya sih teknis, harga, sama performance ini yang paling penting ketika kalau nilai kita sama. Kalau personel, karena sudah tahu kan personelnya, udah kita panggil. Nah, kadang personel ini bisa mempengaruhi. Kalau misalnya karena dia tahu si Faisal sama Dwi Arum, yang datang orang lain. Nah, ketika yang datang orang lain, dia tidak kredibel menjelaskannya. Misalnya kaku, A, I, U, E, O misalnya kan. Gimana ya, saya kurang tahu sih. Udah, wah kayaknya dia nggak kredibel nih orang-orangnya. Padahal dia orang inti. Dia nggak paham nih. Nah, misalnya gitu. Bisa berkurang. Tapi itu jarang terjadi. Biasanya orang-orang inti yang datang biasanya. Nah, yang biasa terjadi itu perubahan ada segi teknis, harga, sama performance. Aku mau harganya lebih dikurangi, bisa nggak Dwi Arum ini nih? Oh bisa deh, harganya mungkin saya turunin deh jadi 8 juta. Kalau Faisal bisa nggak sih dalam segi teknisnya tuh saya maunya kayak gini nih. Wah, kayaknya nggak bisa nih, kok mau gitu berarti harganya saya naikin. Nah, bermain lagi kan di sini angkanya. Nah,
nanti dinilai lagi, baru nanti dipublish lagi, sampai didapatkan yang menang, gitu ya, menang tender ibaratnya. Nah, setelah itu, setelah menang tender, baru negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak, di sini saya jelaskan ada dua kubu, bagian user sama bagian kontraktor. Kalau user, ketika dia melakukan negosiasi, nah negosiasi ini merupakan sarana atau tujuannya adalah untuk memperoleh persyaratan yang paling menguntungkan bagi pihak user. Dalam hal menekan harga, mencegah adanya persyaratan tambahan, sama membatasi ruang gerak dari user. Misalnya nih, di situ di kontrak situ, wah user nggak boleh datang ke lapangan, nggak boleh. Pokoknya dia cuma tahu laporan. Nah, user nggak mau, saya mau tahu lapangan. Nah, itu negosiasi. Itu user maunya gitu. User maunya keleluasaan. Harga murah, leluasa, kualitas bagus. Nah, gitu ya. Dan nggak ada syarat tambahan. Tapi bagi calon kontraktor, tujuannya adalah kalau diminta harganya turun, boleh harganya turun, tapi kualitasnya ini agak dikurangin. Makanya di situ ada mengusulkan beberapa defisiasi dengan persyaratan yang diminta oleh user. Misalnya user itu minta syaratnya tuh nanti bahasa Inggris nanti dari jam 00 sudah dimonitor ya. Wah, kalau misalnya gitu nggak bisa, bos. Kayaknya kita udah bisa nggak bisa pantengin tiap jam. Jadi orangnya, kalau saya kan maunya tadi 10 juta tuh, kalau 8 juta berarti orangnya saya ganti-ganti. Jadi orangnya saya perlu cuma satu laptop dan orangnya ganti-ganti, dan itu perlu biaya transportasi. Jadi harga sekian. Nah, tapi kalau yang mau tadi itu udah dipantengin masing-masing. Jadi dia ada khusus angkatan atas, alumni, angkatan maba, nah gitu. Per angkatan ada. Kalau yang ini satu orang berarti dia ngecek semua, nggak bisa nih, bos. Jadi ya kayaknya bisa nggak kayak gini, bisa nggak gini, akhirnya gitu kan. Jadi Dewi Arum mau cari aman juga tuh sebenarnya. Cari aman, uangnya banyak, dapat untung juga kan, pasti nggak mungkin enggak. Kalau user sebisa mungkin si Dwi Arum dapat untung tapi dikit. Nah, itu makin dia tekan biaya gitu. Nah, kemudian kalau user itu perlu memikirkan hukuman yang diberikan pada kontraktor apabila proyek itu molor. Misalnya nih, kalau nanti dalam perjalanan 1 tahun, kalau jelek saya hentikan tanpa punishment ya. Wah, nggak bisa, bos. Karena apa? Kontraktor perlu insentif kan. Nah, oh nggak bisa, bos. Langsung dihentikan gitu tanpa ada insentif. Saya mau dong insentifnya ya sekitar 10% lah dari biaya kerugian kami, yang biaya kami keluarkan, misalnya. Nah, itu udah segi hukum tuh dibicarakan. Bisa juga nanti kalau misalnya 3 tahun, nanti kalau misalnya dipercepat, saya nggak kasih uang ya. Wah, sesuai dengan perjanjian awal kan, harga tetap, insentif fee kan. Wah, kan sesuai kontrak, harga bisa ditambah tuh, karena ada reward. Kalau misalnya saya per bulan, bisa nggak ini saya minta, oke deh, kan awalannya ini 1 juta nih per bulan, bisa nggak saya turunkan jadi 600.000 deh. Tawar-tawaran, itu negosiasi. Sampai nanti ada titik temu. Oke, jadi biasanya ini nih, kontraktor, pikirannya perlu insentif, user, pikirannya punishment tanpa ada mengeluarkan biaya. Itu pikirannya, ya. Jadi kita harus tahu dari berbagai sudut. Nah, kemudian itu tadi tentang tahap yang awal ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahap ketiga, itu tahap pelaksanaan, eksekusi, dan pengontrolan. Nah, di sini kita pelaksanaan itu ada mendesain, pengadaan, produksi, implementasi, itu kita lakukan semua. Nah, ini biasanya eksekusi ini itu effort-nya itu maksimal. Karena apa? Desain kita perlu pekerja yang benar-benar bagus dalam hal mendesain. Yang mendesain nggak mungkin 1-2 orang, tapi banyak orang yang mendesain. Oh gini-gini, oh gini-gini. Nggak mungkin kan? Misalnya nih, Faisal kalau di teknik kimia nggak mungkin kan expert di semua mata kuliah. Nggak mungkin. Pasti salah satunya. Misalnya nih, Faisal itu expertnya di bidang ekonomi teknik. Dwi Arum expertnya di bidang neraca massa. Adika di bidang limbah. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Perlu orang banyak kan kalau dalam proyek. Oh, ada yang bagian neraca massa, wah ada yang bagian limbah, ada yang begini. Oh, saya masukkan di sini. Perlu banyak orang karena dia expert. Tapi kalau misalnya Faisal expertnya itu di bidang limbah, tapi disuruh ngerjain semuanya, nggak mungkin bisa.
pening kepala. Gimana nih caranya? Aku taunya limbah, gimana cara ngitung neraca masak misalnya. Nah, gitu ya. Jadi di sini perlu tenaga pikiran yang dikeluarkan paling banyak di tahap ketiga, yaitu eksekusi dan controlling. Nah, kemudian tahap terakhir adalah penutupan. Penutupan ini atau closing process ini adalah bagian finishing. Kalau sudah selesai semacam ini baru user datang, kemudian ngeliat-ngeliat, oh gimana, oh bagus ya. Jadi kira-kira kapan nih gedung bisa dipakai misalnya. Atau misalnya, oh kayaknya bagus ya, sudah ya ini bahasa Inggrisnya udah keren ya semuanya. Jadi kira-kira kapan nih ditutupnya? Tetap masih nunggu 3 tahun atau kapan? Oh enggak, minggu depan saya tutup. Berarti saya dapat reward kan? Nah, misalnya. Jadi nggak sampai 3 tahun. Cuma 2 tahun, 1 bulan misalnya. Wais, dapat reward tuh, sebulan 1 juta. Nah, karena itu 2 tahun 1 bulan kan berarti 11 bulan tuh untungnya. 11 kali 1 juta. 11 juta dapat duit, insentif. Lumayan. Nah, jadi itu closing. Jadi setelah closing, setelah ibaratnya closing itu ya serah terima kunci lah ya ibaratnya kalau dalam bangunan. Nah, jadi kalau sudah closing berarti tidak ada lagi hubungan antara pekerja, antara kontraktor sama pihak user. Kecuali dalam tanda kutip di dalam proposal itu disertakan apa namanya? Itu disertakan apa sih namanya itu kalau apa sih? Garansi. Nah, disertakan garansi. Garansi 3 bulan misalnya. Kalau 3 bulan banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, berarti kita lakukan perubahan. Nah, itu kecuali ada gitu ya. Jadi ini tahap closing. Nah, jadi gitu tuh teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Nah, ini nanti pertemuan berikutnya. Oke, jadi gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini tentang siklus hidup tahapan proyek. Minggu depan kita akan berbicara tentang organisasi. Nah, penyusunan organisasi. Ya, silakan Revadila. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu kita lihat dulu, lihat lagi dari ke awal ya, ke bagian awalnya, waktu pengajuan proposalnya atau negosiasinya. Apakah di situ tercantum kontraknya kita itu jenis kontraknya? Apakah kontraknya itu tadi yang seperti tadi biaya tetap atau tidak? Ya, kalau dia biaya tetap berarti apapun yang terjadi ya cuma segitu biayanya, uangnya. Mau lebih cepat kah? Mau lebih lambat kah? Pokoknya segitu dapat uangnya. Nah, tapi kalau bisa di situ jenis kontraknya adalah biaya tetap insentif fee, berarti kalau itu kita kerjakan lebih cepat selesainya, harusnya kita dapat insentif. Nah, tapi tinggal kita lihat lagi, apakah di situ tercantum insentifnya itu dalam bentuk apa? Maksudnya dalam kategori apa? Kategorinya insentifnya apa? Misalnya nanti kamu dapat uang makan, ya insentif sih itu sebenarnya. Nanti kamu dapat uang masuk misalnya insentif. Tapi kalau situ tidak tercantum insentif kalau pekerjaan ini selesai lebih dulu sebelum jatuh tempo dapat reward misalnya.
Kalau tidak dijelaskan, ya kita tidak bisa menuntut, ya, tidak bisa menuntut. Nah, kemudian apakah kita harus mengerjakan, kalau misalnya gini, misalnya jenis kontraknya itu tetap, apakah kita ini mengerjakan pekerjaan tersebut tepat pada jatuh tempo atau sebelumnya? Ini tergantung pribadi, ya, tergantung pribadi. Kenapa tergantung pribadi? Jadi gini, kalau kita pengerjaannya itu misalnya dalam waktu 3 bulan, kita sudah selesai ternyata dalam waktu 6 bulan, 2 bulan, 3 minggu misalnya, 2 bulan aja kita selesai. Masih ada 1 bulan kan? Nah, pas mau selesai, wah aku sudah selesai nih besok nih. Gimana caranya ya? Nanti aku kepotong. Nah, tiba-tiba kalau misalnya nanti datang proyek baru, di luar dari yang itu, yang kita terima nggak masalah. Kalau hitungannya lebih untung seperti itu. Karena apa? Kita selesaikan, kita dapat uangnya, dapat proyek baru. Nah, ketika proyek baru ini kita hitung juga apakah proyek baru ini sesuai nih kontraknya dengan budget, dengan uang yang kita terima. Kalau nggak sesuai ya jangan terima, kan gitu ya. Kemudian bisa juga diakalin gini, kita kerjakan, besok sudah selesai, udahlah nanti kita pending, cari kerjaan yang lain, ternyata dapat proyek baru, kita kerjakan, berarti ada 2 proyek dalam satu waktu. Ya udah, yang proyek baru kita kerjakan, yang lama itu kita pending. Sambil kita ngerjakan juga. Nah, pas nanti jatuh tempo, kerjaan kita yang 3 bulan tadi sudah selesai, kerjaan yang berikutnya ini, itu sudah jalan juga. Nah, jadi tidak ada hambatan. Itu juga bisa. Nah, jadi tergantung kitanya sebenarnya tuh. Tergantung kitanya, maunya yang gimana. Memang kalau misalnya proyek ini, kita nggak bisa sih yang namanya, wah ini uangnya kok sedikit ya, uangnya nggak bisa. Karena itu memang sudah segitu, kecuali kita ada namanya negosiasi kontrak. Ya, negosiasi kontrak itu misalnya disebutkan nanti kamu dapat reward sekian, dapat gaji sekian, dapat ini sekian, kecuali ada itu detail. Baru kita bisa ngelihat, baru bisa boleh nawar nggak Pak? Nah, biasanya seperti kalau waktu negosiasi kontrak. Tapi kalau misalnya ini kontrak kamu tanda tangan langsung, ya kita tetap bisa nanya, boleh bertanya tidak Pak tentang terkait kontrak? Oh silakan, nah tanya, ini bisa berubah nggak Pak angkanya? Gitu kan, saya berubah maksudnya gimana? Saya boleh nggak Pak minta naikkan Pak gajinya sekian misalnya. Misalnya gitu. Nah itu tergantung negosiasi kita. Ya, sama halnya seperti saya dulu. Ini saya mengungkapkan ya ke teman-teman ya, biar tahu. Saya kan dosen kontrak non PNS di Unmul, fakultas teknik lah intinya. Ketika saya baru diterima, itu saya negosiasi kontraknya itu dengan dengan 2 orang ya, saya nggak mau sebutkan dengan 2 orang, si A dan si B lah intinya. Si A ini dia sebagai eksekutornya, si B itu dalam hal asisten masih ya, masih asisten. Nah, ketika negosiasi kontrak ya saya nanya, gaji saya di sini selain ini apa saja? Oh, nanti dapat ini bla 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 semuanya gitu kan. Nah, udah saya tahu detail, saya tahu angkanya, tetapi saya tanya besarannya berapa? Ya nanti tergantung nanti ada di dalam SK. Ya, benar. Semuanya itu dalam SK. Oke. Nah, setelah bekerja, ternyata yang saya tanyakan itu, yang di luar dari gaji itu, yang insentif itu nggak muncul. Nggak ada. Ya saya berhak menanya. Berhak nanya, walaupun dalam tanda kutip, ya ada pihak-pihak tertentu yang nggak senang sama saya. Saya bertanya, kenapa? Ketika di kontrak awal, saya nanya, apa saja nih yang saya dapat? Berapa kisarannya? Dapat dari mana saya tahu angkanya? Nah, ternyata itu nggak ada. Nah, nggak ada. Jadi, saya mempertanyakan, bisa seperti itu. Ya, bisa. Jadi, tergantung negosiasi awal kita. Tergantung negosiasi awal. Gitu, Rifat. Ya, ya sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukup sekian ya bukan hari ini. Mungkin sudah lewat nih waktunya nih ya. Jadi ini materi hari ini tuh saya rasa itu penting sekali
karena di situ ada tentang negosiasi kontrak, keberlangsungan hidup kita di situ ya. Jadi pinter-pinter kita negosiasi. Nah, saran saya bagi kalian ini mahasiswa, jangan terlalu fokus pada materi yang ada di perkuliahan. Maksudnya adalah kalian memang anak teknik kimia, bacaan buku kalian memang buku-buku teknik kimia, tetapi jangan lupa bacaan kita yang lain ada banyak. Salah satunya kitab suci itu wajib. Yang kedua adalah tentang pengenalan diri, tentang hubungan sama orang lain. Jadi kalian harus belajar itu, baca aja, jangan dihafal ya, baca aja berulang-ulang, nanti bisa jadi kebiasaan, sehingga nanti kita bisa negosiasi. Nah, kadang orang tidak bisa negosiasi karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang negosiasi. Negosiasi itu adalah ilmu hubungan antara orang lain, antar manusia. Kita harus punya itu di mana? Nggak ada dalam perkuliahan, tidak ada di perkuliahan teknik kimia itu tentang mata kuliah hubungan dengan manusia, nggak ada. Kalaupun ada, itu paling bagaimana kita berinteraksi dengan dosen, dengan teman, paling itu. Organisasi gitu juga, tapi materinya nggak ada. Nah, materinya dapat dari mana? Dari pendidikan di luar dan dari buku-buku. Buku-buku banyak kok dijual di media, banyak sekali, tinggal baca ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ini sekian dari saya sharing hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya, saya matikan dulu ya.